Tim Lovable gimana kabarnya juga? Alhamdulillah kita baik. Senang banget ya bisa ketemu sama Kak Lulu hari ini. Aku yang lebih senang akhirnya bisa datang lagi ke Lovable. Seru banget. Seru banget. Apalagi mungkin udah banyak yang baru ya. Banyak banget, kaget banget mulai dari orang-orangnya semuanya, terus habis itu ruangannya juga. Apalagi ruangan ini beneran deh, aku rekomen banget buat semua penulis kalau datang ke Lovable mantap. Harus minta ke studionya. Aku pengen tinggal di sini kalau bisa. Enak banget. Boleh sih bobo di sini ya. Oke. Lalu lu mungkin sebelum kita mulai ngobrol boleh perkenalan dulu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Lulu HF dan aku adalah penulis dari novel Mariposa. Dan semoga ada satu novel yang bisa di Lovable. Amin, kayak gitu ya. Amin. Oke, nih Kak Lulu ini adalah penulis Mariposa yang terkenal banget itu guys. Gak mungkin banget gak sih kalian gak tahu ya kan? Amin. Booming banget nih novelnya. Aku sebelum mau nanya jauh-jauh, aku tuh mau kepo dulu deh. Boleh banget. Pribadi Kak Lulu ya, mungkin kayak banyak juga nih yang kepo siapa sih di balik novel Mariposa? Udah punya pacar belum sih? Pacar bener. Waduh. Kalau boleh dihitung, alhamdulillah saya masih single. Jadi buat teman-teman yang punya kakak udah daftar atau kakak-kakaknya bisa kali ya. Ya alhamdulillah masih single. Oke. Belum punya pacar teman-teman. Oke, masih available ya guys ya. Sama seperti bukunya masih available. Benar sekali. Halus ya, mulus banget. Halus. Oke. Tapi Kak, kalau misalnya kakak mau punya cowok, kayak gimana sih? Siapa tahu ada yang gue. Oke. Ini banyak banget, aku pernah ditanyain sama teman-temanku juga, bahkan keluargaku juga tuh nanya, kamu emang tipenya kayak gimana sih? Kok nggak pernah kenalin pacar? Kamu jangan yang tinggi-tinggi, padahal kagak juga. Sebenarnya sih yang penting cocok pasti ya. Tapi yang penting cocok kan pasti ada kriterianya. Terus aku mencoba untuk bukan melis ya, kayak memfilter banyak tipe. Akhirnya aku dapat ternyata tipe yang aku suka tuh kayak gini. Salah satunya itu harus cerdas sih. Aku kalau bisa dia lebih cerdas dari aku. Jadi ketika aku ngobrol dia tuh lebih tahu banyak daripada aku. Aku suka kagum sama cowok yang kayak gitu. Kalau diajak ngobrol itu nyambung. Smart gitu ya. Terus dia kelihatan smart, bukannya yang banyak omong yang nggak tahu ngomong yang ngalor gitu, tapi bener-bener gitu kayak ngarahin. Nah itu aku suka banget sih. Tipeku banget. Ada nggak? Ada nggak? Apa yang dibalik kamera nih? Jangan-jangan. Itu guys, karena emang zaman sekarang tuh butuh banget cowok smart ya, banyak pengetahuan. Bener banget. Kalau misalnya nanti nikah, parenting itu harus bagus ya. Kalau cuma ngomong tuh kan kayak kalau aja loh. Sama satu lagi sih harus tanggung jawab. Itu bener. Tanggung jawabnya banyak hal sih, harus semuanya. Intinya kalau dia bertanggung jawab, hal kecil pun akan dia pertanggungjawabkan. Bener banget. Kita kayaknya setipe deh ya. Terus selain sibuk berdoa kepada Allah semoga bisa jodoh. Amin ya Allah. Sibuk apa lagi sih Kak sekarang? Lagi sibuk nulis pasti, sibuk ngehalu ya. Setiap 24/7 ngehalu terus, pastinya sibuk nulis sekarang. Dan juga alhamdulillah lagi prepare buat film 12 cerita Glenn Anggara 18 Agustus. Jangan lupa nonton ya teman-teman. Gila keren banget. BTW ini tuh udah berapa cerita Kak Lulu tuh udah ada berapa sih yang naik jadi film? Alhamdulillah udah ada 3 yang mau naik jadi film dan rencananya alhamdulillah ada 4 dan semoga selanjutnya aja. Amin. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat apa tuh? Oke, yang pertama ada L, terus yang kedua ada Mariposa, terus yang ketiga ini di Agustus ini ada 12 cerita Glenn Anggara, dan insya Allah semoga bisa secepatnya ada Mariposa 2 dan semoga ada lagi. Mariposa 2. Aku nonton Mariposa 1. Thank you banget. Aku nonton Mariposa 2 nanti kalau ada. Harus ya. Siapa tahu aku dapat premiernya guys. Amin semoga ya nanti kalau dapat tiketnya diundang ya. Asik. Terus ini kan balik lagi dari cerita-cerita Kak Lulu yang udah banyak difilmin dan mungkin semoga lebih banyak lagi yang difilmin. Amin. Berangkat dari mana sih akhirnya Kak Lulu bisa jadi penulis? Awalnya gimana sih bisa suka nulis? Oke, ini aku juga sering banget ditanyain kayak gini. Kamu dapat motivasi dari mana sih pengen jadi penulis kayak gitu? Dan dari awal pun aku gak ada basic sama sekali buat jadi penulis. Biasanya ada kan kayak penulis yang memang dari awal udah suka nulis, dari kecil udah punya imajinasi untuk aku bisa nih buat kata-kata, buat diary lah. Aku dari kecil nggak pernah nulis diary. Saya ingat tuh nggak pernah.
jarang nulis diary, hampir nggak pernah kayaknya. Tapi aku suka baca. Karena kunci jadi penulis kan pasti jadi pembaca. Lah itu untungnya aku suka baca dari kecil. Lah dari baca itu ketika SMP aku suka baca cerita-cerita novel offline maupun online. Lah ketika aku baca novel-novel itu pasti banyak juga cerita yang menurut aku konfliknya tuh kurang. Bukan kurang ya, lebih ke nggak cocok. Kayak kok tokohnya gini ya, kok karakternya gini ya, kok konfliknya kurang greget, kok endingnya gini. Lah di situ aku terbesit ya, daripada aku ngomentarin cerita orang, ya aku buat sendiri aja kali ya, dengan basic nol, dengan berbekal nol, nggak tahu apa-apa tentang dunia menulis. Aku akhirnya belajar pelan-pelan tentang dunia kepenulisan di tahun 2010 dan alhamdulillah ketagihan sampai sekarang dan semoga seterusnya. Itu jadi motivasi awal aku akhirnya pengen nulis. Berarti udah 12 tahun dong ya? 12 tahun! Gila, wow, senior nih guys, senior di bidang penulisan. Coba lihat dulu dong. Amin. Tapi kak, genre apa sih yang kakak suka kalau misalnya kakak nulis? Atau dari cerita-cerita kakak tuh beda-beda genrenya? Atau kayak, oke, romance semua gitu? Hampir semua, seingetku dan setahu karena aku yang nulis sendiri. Hampir semua genre yang aku angkat itu fiksi remaja dan romance. Tapi kebanyakan fiksi remaja sih. Romansnya agak jarang. Cuma aku sekarang pengen banget coba genre romance, bener-bener romance dan ya bener-bener romansa. Kayak anak dewasa ya, romance adult gitu, tapi bukan yang adult vulgar gitu, enggak. Cuma karena umur aku sekarang juga udah dewasa, dewasa ya, kayak lebih mature gitu. Jadi aku pengen banget sih challenge diri aku sendiri buat nulis cerita romansa kayak gitu. Oke. Apa namanya, setelah kakak merasakan nulis ini itu atau apa sih yang kakak rasain? Adakah kepuasan tersendiri? Apalagi ketika cerita kakak dipinang sama PH gitu, dikabarin Kak Lulu ini cerita dipinang sama PH gitu. Apa sih rasanya, feel-nya tulisan gue yang udah berhasil gue haluin ini itu gitu? Pastinya yang perasaan ketika dibilang lu novel kamu di itu ya kontrak sama PH, pasti seneng banget dan nggak nyangka. Apa sampai sekarang pun di titik ini, ternyata aku bisa ya sampai di titik ini, pasti nggak nyangka. Senang pasti itu, terus bersyukur juga pasti. Ya kebanyakan nggak nyangkanya sih, kayak kok bisa ya, kadang-kadang gitu, kok bisa ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah lega sih, ternyata kerja keras selama bertahun-tahun akhirnya ada hasilnya kayak gitu. Kalau boleh tahu tahun berapa sih pertama kali dipinang PH ceritanya? Di tahun kalau nggak salah 2018 pertama kali. Wow, setelah 8 tahun nulis ya baru ngerasain gitu. Setelah 8 tahun nulis. Makanya buat teman-teman penulis baru nih, yang udah down duluan padahal baru nulis 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, 1 tahun, tapi udah ngerasa kok aku nggak ada yang baca ya. Kapan sih tulisanku bisa terkenal? Kapan sih aku bisa jadi penulis terkenal? Yang penting sabar dan konsisten aja. Kayak aku aja butuh waktu hampir 8 tahun untuk, bahkan 12 tahun di titik ini. Jadi beneran harus sabar, konsisten dan terus itu saran dari aku. Ya betul banget. Emang kalau niat tuh jangan setengah-setengah. Kalau kata orang tua kan, kalau setengah-setengah apa kali? Nah, iya, bener banget. Betul. Berarti totalnya setelah 12 tahun ini udah berapa judul buku tuh? Ingat nggak kak? Berapa ini aku coba hitung ya. Aku pertama kali 2013, terus 2014 aku hiatus bentar, 2017 ada L, terus 18 ada Mariposa, 19 ada 12 cerita Glenn Nanggara, habis itu aku hiatus 2 tahun ada Mariposa 2. Jadi ada 6 novel, alhamdulillah ada 6 novel sampai sekarang. Wow, 6 novel dalam waktu 12 tahun. Emang agak itu sih, agak lama ya menurut aku, cuma karena aku punya kayak ritme sendiri. Yaitu 1 tahun itu minimal ya 1 kayak gitu. Justru udah harus masuk. Kalau menurut aku terlalu buru-buru dalam membuat sebuah karya juga takutnya malah hasilnya kurang gitu kan. Bener. Jadi mungkin nggak Lulu memikirkan secara matang cerita gue. Makanya hasilnya alhamdulillah, amin. Cakep di Pinang PH gitu kan, keren banget. Amin. Selama jadi penulis 12 tahun, apa sih kak suka dukanya jadi seorang penulis? Sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Kita kasih yang sedih dulu, habis itu kita Oke, sedih dulu ya. Jadi enggak ya, nggak sampai nangis juga. Nggak sampai nangis juga sih. Kalau dukanya sih apa ya? Karena buat aku sih karena enjoy ya. Aku ngelakuin ini hobi. Jadi meskipun banyak dukanya tapi masih terasa happy. Tapi kalau dipikir-pikir lagi dukanya pasti ada. Contohnya kayak
capek gitu. Kadang-kadang kita lelah kan, secara mental penulis itu pasti lelah, kayak banyak tekanan dari diri sendiri, ekspektasi orang kayak gitu. Terus pembaca yang kadang-kadang dapat kritikan pembaca kayak gitu, meskipun kritikan itu masukan pasti ada perasaan dan itu pasti, tapi tinggal kitanya aja yang mencoba untuk tetap oh ya udah kritikan itu masukan buat kita lebih baik lagi kayak gitu. Terus yang ketiga dukanya pasti ya tadi kata-kata banyak kan, ada orang yang suka sama kita, ada orang yang nggak suka sama kita kayak itu. Apalagi ketika kita udah punya nama, alhamdulillah ya, itu pasti banyak apa ya, kritis-kritis mencoba menjatuhkan banyak banget ya. Terus sekali lagi kita harus berusaha tetap untuk bangkit kayak gitu. Itu dukanya sih. Sama ya kalau aku pribadi sih dukanya itu dari sisi kritikan itu dan juga ekspektasi orang sih, itu buat tertekan sendiri dukanya. Kalau sukanya nih royalti sukanya alhamdulillah pasti dapat royalti, itu pasti ya dapat royalti. Terus yang paling spesial itu ngebahagiain keluarga. Yang paling lebih spesial lagi punya banyak teman-teman pembaca, dikenal sama banyak pembaca, dan lebih apa ya, kalau aku pribadi sih lebih banyak pengalaman bersyukur dan lebih menghargain banyak pembaca. Itu sih sukanya untuk di dunia tulis menulis ini. Oh satu lagi, sukanya itu aku nulis tuh karena emang suka ya, bahagia banget kalau nulis karena apa yang gak aku dapatin di dunia nyata itu bisa aku tuangkan, aku bisa dapatkan di dunia tulis menulis. Jadi bisa aku tuangkan secara ide. Itu sih yang buat aku, makanya kenapa selalu meskipun nggak puas di dunia nyata, puas aja di dunia imajinasi. Iya betul. Aku juga kayak kalau baca novel, aku semenjak kerja di sini saya jadi baca novel. Oh nggak mau ya, harus ya baca webtoon. Jadinya kayak gue nggak pernah nih nemuin yang kayak gini ada gitu. Jadi happy sendiri, malah jadinya mau baca lagi. Bener banget. Bener. Itu ada kepuasan tersendiri. Makanya kenapa ada yang namanya bookaholic ya, apa ya, lovers gitu kan. Edik kita. Tapi Kak, pernah nggak sih Kak Lulu tuh nyoba untuk keluar dari zona nyaman, kayak nulis genre yang nggak biasanya Kak Lulu tulis, atau tiba-tiba melenceng ke horor, apa self improvement gitu, pernah nggak? Kayaknya pernah deh dulu aku nulis kayak fiction, kayak cerita fantasi gitu, cuma agak susah karena risetnya parah banget. Akhirnya aku kembali lagi, daripada aku nulis setengah-setengah malah risetnya juga setengah-setengah dan kacau outline-nya. Akhirnya aku berpikir ya udah kita main di yang kamu bisa dulu, kayak yang kamu suka gitu. Karena menulis itu buat aku pribadi harus buat diri aku nyaman. Dengan diri aku nyaman, pembaca yang baca juga bakal nyaman dan suka sama tulisanku. Jadi untuk sekarang sih aku masih fokus di cerita fiksi remaja romance. Tapi aku pengen juga cerita nanti suatu saat sih masih tetap pengen sky fiction kayak fantasi gitu. Dan satu genre yang mungkin nggak pernah akan aku tulis itu horor. Aku nggak bisa nonton horor, jadi sama kayak aku dong. Iya, aku takut banget. Ya kayak gimana ya, scary jam-nya parah banget. Kayak aku nggak pernah nonton film horor. Kalau diajak aku lempar. Ya makanya aku nggak suka film horor. Makanya aku juga sukanya yang gemes-gemes aja ya. Iya, jadi kayak mau nulis film horor nggak ada pengalaman nonton film horor ataupun dari cerita horor pun kayaknya nggak. Iya, kayak takutnya kurang kan, kayak gitu. Iya betul. Benar sekali. Selanjutnya nih Kak Lulu tuh mau nerbitin buku judul apa sih? Oke, aku sekarang bukan nerbitin ya, lagi nulis. Jadi aku sekarang lagi fokus nulis cerita, judulnya Chamomile. Cerita. Judulnya bagus banget loh. Ya bagus banget ya. Jadi nanti ini habis Mariposa Universe, aku mau buat ini bocoran dia for the first time teman-teman. Di mana lagi kalau nggak di Lovable. Oke. Aku pengen buat cerita, pengennya sih nanti ini adalah flower series. Jadi series tentang bunga. Ada Chamomile dan 2 lagi masih aku rahasiain. Dia ada 3 series. Satunya ini Chamomile tentang Allen sama Alan, dimana mereka itu mantan, tapi kayak problemnya itu kayak nggak bisa lupain mantan gitu. Tapi ceritanya tuh ringan banget. Dan cerita tentang fiksi remaja juga SMA, dan aku emang pingin itu sih, cerita ini lebih ke menghibur teman-teman pembaca, dan ke moralnya sih lebih ke tentang karena karakter si cewek ini cewek cantik, kayak apa ya, meluruskan stereotip kalau ya emang kita kalau for the first time ngelihat orang, pandangan yang kita lihat ke orang itu pasti wajah kayak gitu lah. Kayak mau nggak mau, kayak orang mau bilang
ya kalau kita ngelihat orang ya kita harus ngelihat hatinya, dan itu menurut aku agak bullshit ya. Kayak mau nggak mau ya yang dilihat orang pertama kali ya wajah, baru habis itu setelah sekian baru hati, baru kian lah. Itu aku mau meluruskan stereotip di sana sih, di cerita ini ya ringan tapi tetap ada pesannya, dan itu menurut aku ya sebagai penulisnya baca ya. Ringan banget kok, ringan dan bikin baper teman-teman kayak gitu, dan itu nanti berseris. Di sebuah cerita kalau diselipin pesan moral berarti itu bagus banget guys, patut banget buat dibaca. Apalagi remaja-remaja sekarang tuh kan males baca pelajaran ya. Iya, jadi benar. kalau ada pesan-pesan terselubung di balik sebuah cerita itu lebih gampang terserap di pikiran mereka. Benar sekali. Tapi kalau lu nih tim sad ending atau happy ending? Aku happy ending. Mohon maaf teman-teman, manusia itu wajib. Maaf ya Mei. Manusia tuh berbahagia. Jangan sedih ya, jangan dibuat mati ya. Mohon maaf ya Mei. Jadi aku tim happy ending sih, lebih ke happy ending karena suka aja sih. Tapi nggak menutup kemungkinan aku buat sad ending, kayak karena nulis sad ending tuh kadang-kadang capek nangisnya nggak sih? Ya nggak sih Mei? Enggak. Capek nangisnya, jadi ya udah nulis. Capek ngebayanginnya juga. Iya. Kalau kayak gini gue sakit hati. Gitu. Mending happy ending aja, yang baper-baper lah kayak gitu. Ini pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh seluruh masyarakat yang ada dalam ruangan ini. Oh, jangan Kapan raya. sih kira-kira ada rencana mau terbit di Lovable Group gitu? Tepuk tangan dulu. Oke, jadi aku alhamdulillah sebenarnya aku udah ada satu kontrak dengan Lovable. Bocoran guys. Ya sebenarnya aku udah dari lama sebenarnya udah ada satu kontrak dari Lovable. Mohon maaf ya Lovable, aku belum pernah nyerahin naskah. Jadi emang masih tarik ulur naskahnya, belum selesai, tapi insya Allah doain aku sih ada jadwal akhir tahun ini, harusnya Desember aku nerbitin ya, semoga salah satunya itu naskah yang mau aku terbitin di Lovable, semoga ya teman-teman. Amin. Berdoa guys. Amin. Aku soalnya jujur ya, aku tuh pengen banget ngerasain kerja sama Lovable. Promonya tuh keren banget. Nah, jadi tau minta bikin mini drama ya kan? Boleh kan ya? Boleh. Apa yang nggak boleh buat penulis ya kan, editor? Setelah kita bercakap-cakap, aku pengen tahu nih pesan dari Kak Lulu buat para pembaca buku Kak Lulu. Oke, buat teman-teman, aku nyebutnya pasukan pembaca ya. Buat para teman-teman pasukan pembaca semuanya, aku ucapin makasih banyak buat selalu support karya-karya aku, selalu baca karya-karya aku, dan makasih banyak. Tanpa kalian mungkin aku nggak bisa di titik ini, dan semoga juga kalian selalu suka sama karya-karyaku dan selalu baca karya-karyaku, dan sekali lagi selalu support karya-karyaku, dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya teman-teman, dan bahagia selalu, dan jangan lupa untuk bersyukur. Thank you semuanya. Oke, terakhir Kak, pesan buat para penjual dan pembeli buku bajakan. Ya Allah, kapan tobat? Enggak. Bercanda ya. Mengambil hak cipta ya. Oh ya, buat bukan teman-teman ya, para orang-orang yang suka bajak cerita orang, aku sih cuma pesannya satu ya, apa yang dicari dengan hasil yang nggak baik, hasilnya juga nggak bakal baik. Apa yang dicari dengan hasil yang baik, hasilnya juga bakal baik. Itu aja sih, aku percaya sama itu kayak gitu. Betul. Itu kalian ya, diingat baik-baik pesan dari Kak Lulu. Yes. Terus juga Kak Lulu tadi udah baik memotivasi kita, udah ngasih tahu kalau baru juga nulis sebentar ya kan, udah ngeluh nggak ada yang baca, kok sepi. Ya itu problem penulis pemula banget, itu banyak banget. Nah itu niatnya, itu perlu Sama juga zaman sekarang, zaman digital ya, kalian harus jago promosi. Bener banget, mau nggak mau ya teman-teman. Aku tuh orang yang paling malas promosi. Kalau nggak bisa nggak usah promosi. Tapi mau nggak mau sekali lagi kita harus ngikutin zaman. Sebenarnya secara nggak langsung nulis itu menjadi sumber mata pencarian kan. Jadi kalau mau nggak mau ya, kalau mau menjadi penghasilan harus promosi. Gitu. Benar, kalau emang itu menjadi pekerjaan utama, ya mau nggak mau kita harus totalitas di pekerjaan sebagai penulis, dan apapun usaha dilakukan kayak promosi, nulis cerita yang bagus, kayak gitu teman-teman semua. Enak kok jadi penulis. Enak kok royaltinya. Ya, enak kok royalti. Benar. Oke, kalau gitu Kak Lulu makasih banyak. Aku juga makasih banyak. Lovable udah main-main ke studio kita yang enak buat bobo ini.
Benar sekali. Semoga bisa datang lagi ke sini. Amin. Kalau- Semoga makin sering kesini pas sudah ada ceritanya di sini Amin. ya. Kalau bisa udah kerja sama ya. Iya, amin. Kita amin, amin. seru-seru. Coba ya kita Amin. tolong cucur terus ya. Ya, amin. Siap. Makasih banyak Kalu. Terima kasih banyak. Karya-karya kerennya. Bye bye. Bye-bye semuanya. Thank you.